Hai teman-teman, selamat datang di Kitchen Zen Indo. Di video kali ini, saya akan membuat nastar yang lumer, lembut, tetapi sangat renyah. Di video ini, saya juga akan kasih tips bagaimana caranya membuat nastar yang tidak retak dan mengkilat permukaannya. Kalau teman-teman mau tahu rahasia pembuatannya, ikuti videonya sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Kitchen Zen Indo, serta aktifkan bel notifikasinya supaya tidak ketinggalan berbagai resep menarik setiap minggunya. Untuk membuat nastar ini, saya menggunakan selai nanas yang saya buat sendiri. Link video pembuatannya akan saya cantumkan di description box. Sebelum membuat nastar, selai nanasnya dipulung-pulung dulu untuk mempermudah kita dalam pembuatan nastar. Berat selai nanas per buahnya kurang lebih 2-3 gram. Untuk membuat adonan kulit nastarnya, kita siapkan 195 gram butter yang dingin. Untuk butternya, teman-teman juga bisa mencampurnya dengan margarin, misalnya 1:1. Campur butter dengan 45 gram gula halus sambil diayak. Setelah itu, kita kocok butter dan gula halus dengan mixer menggunakan speed rendah. Mengocoknya jangan terlalu lama, cukup 1-2 menit hingga bahan tercampur saja. Karena kalau dikocok terlalu lama, nanti adonannya akan melebar saat dipanggang. Setelah itu, kita masukkan 2 butir kuning telur, dimasukkan satu persatu sambil dikocok dengan speed rendah. Mengocoknya juga tidak usah terlalu lama, cukup 1-2 menit hingga tercampur rata saja. Perlu dipastikan adonan yang berada di dasar wadah tercampur dengan rata. Di sini adonannya saya cek dengan spatula, lalu jika ada bagian yang belum tercampur rata, saya kocok lagi sebentar agar semuanya benar-benar tercampur rata. Berikutnya kita siapkan 215 gram terigu protein rendah atau kunci biru, lalu campur dengan 50 gram maizena dan 50 gram susu bubuk. Kemudian kita aduk bahan ini dengan menggunakan whisk. Berikutnya, kita masukkan bahan kering ke dalam bahan yang sudah kita kocok tadi dengan mixer, sambil diayak. Setelah semua bahan kering diayak dan dicampur ke dalam adonan tadi, selanjutnya kita aduk adonan tersebut dengan menggunakan spatula hingga benar-benar tercampur rata. Selanjutnya kita siapkan loyang untuk memanggang kue kering dan alasi dasarnya dengan baking paper agar tidak lengket. Ambil kurang lebih 6-7 gram adonan, lalu bulatkan dan pipihkan. Setelah itu, ambil 1 buah selai nanas yang sudah kita pulung dan kita taruh ke atas adonan yang sudah kita pipihkan. Lalu kita rekatkan bagian atasnya hingga tertutup rapat. Lalu kita bulatkan dengan gerakan seperti ini dan juga kita bentuk lagi agar adonan benar-benar bulat. Setelah itu kita susun adonan di atas loyang. Lakukan hingga semua adonan habis. Berikutnya kita panaskan oven di suhu 125 derajat Celcius dengan api atas dan bawah. Setelah oven panas, kita masukkan adonan, lalu kita panggang selama kurang lebih 35 menit hingga adonan 3/4 matang. Setelah 35 menit, kita keluarkan loyang dari oven, lalu kita akan oles dengan kuning telur. Di sini adonannya sudah 3/4 matang, dan bawahnya pun sudah mulai kecoklatan. Untuk olesan yang pertama, kita siapkan 1 butir kuning telur. Di sini saya menggunakan telur omega sehingga warna kuningnya begitu cerah. Jika menggunakan telur biasa, maka sebaiknya tambahkan 1-2 tetes pewarna kuning telur. Setelah kuning telurnya dikocok, kita oleskan ke atas permukaan nastar yang telah dipanggang tadi. Di pembuatan nastar ini, kita akan mengoles kuning telur sebanyak 2 kali dengan menggunakan komposisi yang berbeda. Nanti saya akan tunjukkan komposisi pengolesan kuning telur yang kedua. Setelah semua nastar selesai dioles dengan kuning telur, kita diamkan kurang lebih 10 menit hingga mengering.
Untuk olesan yang pertama, saya menggunakan 2 butir kuning telur. Karena masih ada sisanya, lalu saya tambahkan lagi dengan 1 kuning telur, kemudian dicampur dengan setengah sendok teh minyak goreng dan setengah sendok teh madu. Olesan kedua ini akan membuat tampilan nastar menjadi mengkilat. Kemudian aduk hingga rata. Setelah itu, kita oleskan lagi ke atas permukaan nastar yang telah dioles oleh olesan pertama. Pastikan permukaan nastar tertutup sempurna dengan olesan kedua ini. Setelah semua nastar dioles sebanyak 2 kali, selanjutnya kita panggang lagi di suhu 125 derajat Celcius dengan menggunakan api atas saja selama 15 menit hingga nastar matang. Setelah nastar matang, kita keluarkan dari oven. Ini tampilan nastar setelah keluar dari oven. Selanjutnya, supaya nastar tampilannya menjadi lebih mengkilat, siapkan 1 lembar tisu, lalu kita usap-usapkan tisu ke atas permukaan nastar sehingga permukaan nastar menjadi mengkilat. Permukaan nastar yang sudah diusap dengan tisu dengan yang belum diusap oleh tisu akan sangat berbeda. Begitu diusap dengan tisu, minyak yang ada di permukaan nastar akan keluar dan ini yang akan membuat permukaan nastar menjadi mengkilat. Bagi teman-teman yang menyukai nastar dengan tipe lumer, empuk, dan renyah, wajib mencoba resep ini. Tampilan nastar ini begitu cantik dan rasanya sangat premium. 1 adonan resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 70 buah nastar. Di sini saya akan belah nastarnya supaya teman-teman bisa melihat bahwa tekstur nastar ini sangat lembut dan renyah. Untuk isian selai nanasnya, jika teman-teman tidak sempat membuatnya, bisa membeli selai nanas yang sudah siap pakai. Setelah nastar dingin, simpan di dalam wadah kedap udara. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video masak selanjutnya.